Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah senang banget ketemu Bapak, Ibu semua di kegiatan Aku Berdaya ini, gerakan Aku Berdaya dan TTG ini. Pada hari ini tanggal 12 Februari 2023. Sebentar lagi ini Valentine ya. Oke, kita mungkin sering dengar nih sebentar lagi Valentine. Dan senang banget ketemu Bapak Ibu semua yang di hari Minggu semangat dan antusias belajarnya tetap tinggi dan konsisten. Bahkan ada yang tiap minggu terus hadir. Alhamdulillah. Wey, luar biasa buat kita semua ya. Baik, kita ada di kegiatan gerakan Aku Berdaya TTG dan ini tagline-nya masih tentang cinta karena Februari bulan tentang cinta. Perkenalkan, nama saya adalah Irma Himatul. Selama 1,5 jam ke depan saya akan menemani Bapak Ibu, rekan-rekan semua untuk nyimak, sharing, curhat di kegiatan TTG ini. Yes, ini adalah kegiatan webinar series kolaborasi ya antara Tempat Training Guild dan Nina Nugroho. Ini adalah periode tahun kedua ya, jadi 2022-2023. Jadi kegiatan ini tuh 12 bulan dari 50 trainer karena 50 minggu dan setiap bulannya topiknya beda-beda. Jadi tentang profesi, tentang keluarga, tentang karir, tentang sosial. Sekali lagi di Februari 2023 kita akan banyak bahas tentang cinta. Nah, topik hari ini masih tentang cinta. Bagaimana sih kita mencintai diri kita supaya kita happy? Self-love response for happiness. Bulan Februari ini bulan cinta, bulan ekspresi cinta, karena ada momentumnya jadi banyak yang mengatakan bulan cinta. Kita mencintai anak kita, pasangan kita. Yang sudah menikah nggak boleh ya cinta dengan yang lain dalam konotasi intimate love ya. Oke, kita cinta keluarga kita, cinta ibu kita. Kemudian kita cinta rekan-rekan kerja kita. Nah, kita sendiri udah cinta belum ya sama diri kita? Sebagai perempuan, ini terutama perempuan ya, nggak bisa dipungkiri nih kita tuh multi peran. Makanya tadi cintanya jadi banyak. Terutama ketika perubahan ini tuh banyak terjadi, peran kita nambah-nambah. Nah tadi, tapi kita seringkali respon emosional kita justru menjadi perlu dikelola ya, untuk menghadirkan perasaan yang positif, nggak negatif, karena tadi banyaknya multi peran yang membuat kita harus membagi-bagi cinta. Dan hasilnya, jadi kalau kita nggak bisa kelola emosi kita, justru kita jadi nggak merasa bahwa apa yang kita hadapi ini nggak sesuai harapan. Oleh karena itu, ini kuncinya nih mulai dari self-love. Ini akan dibawakan oleh trainer kita. Tapi mohon izin, kembali saya menyampaikan informasi tentang program ini. Program ini didukung oleh Tempat Trainers Guild. Tempat Trainers Guild atau TTG ini wadah bagi trainer dan pebisnis training. Jadi ini bukan hanya trainer, tapi pebisnis trainer yang telah menyelesaikan program inkubasi training di bawah mentoringnya Indrawan Nugroho. Sudah ada 200 member lebih yang punya expertise yang beda-beda dengan standar dan kualitas yang sangat tinggi. Visi Tempat Trainers Guild itu menciptakan professional trainer. Dan gerakan Aku Berdaya, ini kolaborasinya, ini adalah gerakan yang diprakarsai oleh Nina Nugroho, seorang desainer busana untuk wanita muslimah ya. Tujuan dari gerakan ini adalah mengempower perempuan Indonesia setiap tahunnya. Gerakan Aku Berdaya ini dideklarasikan dari tahun 2021 dan walaupun pada awalnya ini hanya untuk perempuan, tapi sebenarnya ini sebenarnya buat perempuan dan laki-laki juga ya, karena untuk perempuan berdaya butuh laki-laki dan laki-laki pun butuh perempuan berdaya. Dan alhamdulillah ini sudah berjalan, tahun ini adalah memasuki tahun kedua. Bu Nina Nugroho, tadi sedikit saya sampaikan, Nina Nugroho adalah seorang desainer busana kerja muslimah profesional yang sudah berkecimpung di dunia fashion sejak 2010.
beliau ini bukan hanya desainer, tapi juga adalah ibu dari 4 orang putra dan putri, pengusaha dan pembicara publik. Mbak Novi, apakah ada Mbak Nina di grup? Belum ya? Belum. Oke. Kalau begitu kita langsung aja deh, nggak sabar ngobrolin tentang cinta diri sendiri supaya kita benar-benar happy. Ini akan dibawakan oleh Dr. Riri, Dr. Gigi Riri Irvianti Yura. Beliau adalah seorang happiness productivity trainer. Buat saya, beliau adalah guru saya, inspirasi buat saya, dan ternyata bukan hanya buat saya, tapi buat banyak orang, banyak trainer. Bahkan kita bilang, Dr. Riri ini adalah seseorang yang bisa mewujudkan impian jadi nyata. Kalau saya sih bilangnya make the dream come true ya, ini Dr. Riri. Nah, oke. Dr. Riri, apakah sudah siap Dr. Riri? Alhamdulillah sudah siap, Teh Irma. Oke, baik. Nah, ini sebelum masuk ke Dr. Riri, yang pasti dok, saya nggak sabar dan barangkali kita semua nggak sabar. Kita adalah perempuan yang multi peran, pengen banget dengerin gimana caranya kita ini benar-benar jadi berdaya, happy, yang dimulai dengan mencintai diri sendiri. Saya serahkan langsung ke Dr. Riri. Silakan Dr. Riri. Oke, terima kasih banyak Teh Irma. Bapak-bapak, ini ada satu bapak ya rupanya ya, dan ibu-ibu, teman-teman, sahabat-sahabat semua yang bergabung di sini. Tepuk tangan dulu dong buat Teh Irma. Teh Irma ini juga guru saya sebenarnya. Di sini satu guru satu ilmu gitu ya. Guru saya juga. Teh Irma di tengah kesibukannya tadi pagi masih bimbingan skripsi mahasiswa gitu, masih bersedia menemani saya gitu. Terima kasih banyak Teh Irma. Guru saya yang membuat saya selalu ingin belajar gitu ya, karena pencapaian Teh Irma ini sangat luar biasa. Yuk kita kasih reaction tepuk tangan dulu dong buat Teh Irma. Wah, terima kasih banyak. Izin kalau boleh membuka kameranya, silakan dibuka kameranya, karena saya berharapnya hari ini kita lebih interaktif, lebih banyak berdiskusi gitu ya. Dan mohon maaf kalau nanti banyak suara pesawat, karena Riri kondisinya sedang ada di bandara gitu ya teman-teman, ada di hotel dekat banget dengan bandara, karena memang harus segera terbang. Oke, tadi Teh Irma sudah memperkenalkan, saya adalah happiness productivity trainer. Apa sih itu? Kebahagiaan kita dimulai dari mengambil tanggung jawab 100% dalam kehidupan kita. Mengambil tanggung jawab atas pikiran, perasaan, dan tindakan yang kita lakukan. Saya Irvianti Yura, saya biasanya membantu individu baik secara personal maupun profesional di corporate untuk menciptakan kebahagiaan agar produktivitasnya meningkat. Dan memang ada penelitiannya, apalagi sekarang ada economic happiness, ada happiness productivity, bahkan di beberapa perusahaan mereka sudah punya divisi yang namanya divisi happiness, yang fungsinya adalah gimana caranya membuat karyawannya tetap happy, engagement-nya bagus, mereka juga secara kesehatan juga bagus, dan tentunya produktivitas dan performanya juga meningkat. Dan senang banget hari ini ketemu dengan sahabat-sahabat yang luar biasa di sini gitu ya, sudah ada 51 orang peserta, Teh Irma. Wow, ini hari Minggu. Saya sendiri sebagai seorang ibu juga menyadari nih, banyak ibu-ibu dan juga ada Pak Heri di sini ya. Biasanya kalau hari Minggu itu udah ada tuntutan keluarga tuh Teh Irma. Anak-anak minta jalan, anak-anak minta temenin kemana, pasangan juga berharap kita juga full buat pasangan. Tapi ini sudah tahun kedua programnya Aku Berdaya, tetap banyak ibu-ibu, perempuan-perempuan yang hebat yang ada di ruangan ini untuk sama-sama saling sharing. Dan mudah-mudahan kehadirannya Bapak, teman-teman, sahabat-sahabat semua yang ada di sini, ini akan mendapatkan sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang berdampak. Dan katanya kan Teh Irma kalau kita kumpul itu silaturahmi ya Teh. Begitu kita silaturahmi udah satu tuh kita dapatnya. Rezekinya nambah, rezeki sehatnya nambah, rezeki berkahnya nambah. Dan mudah-mudahan nanti rezeki berlimpah yang lainnya juga bertambah untuk semua yang hadir di sini. Amin. Amin. Oke. Hari ini sudah minggu kedua di bulan Februari untuk gerakan Aku Berdaya. Ada 4 pembicara sebenarnya. Nanti Riri coba izin untuk share ya. Oke. Riri akan share screen dulu teman-teman.
Suara saya terdengar jelas? Aman, Bu. Jelas ya. Jelas, Makasih Mbak Novi. Jelas. Alhamdulillah. Udah dengar suara teman-teman juga bahagia banget loh teman-teman. Oke. Self love respond for happiness. Kenapa sih kita harus punya self love respond yang baik gitu? Teman-teman, biasanya respon kita justru kita berikan kepada orang-orang yang kita sayangi. Sebagai seorang perempuan, kita sayang sama keluarga kita yang jelas. Kita sayang sama anak-anak kita sayang sama pasangan kita sayang sama orang tua kita, bahkan dengan sahabat-sahabat kita. Baik sahabat-sahabat yang ada di tempat kerja kita maupun sahabat-sahabat yang kita pernah kuliah bareng, pernah sekolah bareng. Dan ada bapak-bapak di sini, ini juga sangat luar biasa karena harapannya bapak-bapak yang akan mendampingi perempuan di rumah. Bapak-bapak yang akan full support untuk istrinya di rumah. Bapak-bapak yang akan membuat perempuan-perempuan menjadi lebih bersemangat lagi, lebih berdaya lagi. Itu selalu dengan dukungan pasangan. Terima kasih ya Pak Heri sudah hadir gitu ya. Mudah-mudahan ibu di rumah itu dapat dukungan full. Karena saya ingat pesan salah satu guru saya. Beliau pernah bilang, Ri, kalau ada seorang trainer laki-laki, dia hebat, dia sering panggungnya banyak dan sering kerja di luar kota, bahkan di luar negeri. Itu karena kehebatan dia. Tapi kalau kamu perempuan, seorang perempuan jadi trainer, seorang perempuan bekerja, itu pasti ada dukungan, ada support system yang bisa membuat seperti itu. Gak mungkin bisa kamu keluar rumah tanpa dukungan. Dan itu yang saya pegang sampai sekarang, bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita citakan, itu tetap perlu dikomunikasikan dengan clear, perlu dikomunikasikan dengan jelas. Dan satu pesan itu selalu saya ingat dari Ayah Saiful, jangan pernah melakukan pemberitahuan, tetapi lakukan izin. Kenapa? Seringkali tanpa sengaja kita menerima pekerjaan misalnya. Mungkin hal yang sepele pada saat di-tag ya jadwalnya, bisa nggak untuk pergi ke sini dan lain sebagainya? Bisa. Padahal belum sempat izin. Mungkin diizinkan gitu ya. Tetapi antara izin dan antara pemberitahuan itu ternyata beda banget. Karena itu yang menjadi sumber kita supaya kita bisa berjalan dengan lebih baik. Nah, teman-teman, ada 4 sahabat-sahabat saya, ada 3 orang sahabat-sahabat saya yang lainnya di bulan ini. Ada Kak Jeluvina, minggu kemarin sudah sharing tentang self-love journal. Lalu minggu depan jangan dilewatkan. Ini guru saya sangat luar biasa, seorang psikolog yang sangat luar biasa, Uni Rima Olivia, yang masih mau menyediakan waktunya untuk sharing kepada kita semua. Jadi kalau teman-teman membutuhkan self-forgiveness, besok bukan hanya sekedar self-forgiveness, minggu depan kita belajar tentang radikal self-forgiveness. Dan ada sahabat saya lagi, Miss Via, ini juga akan membawakan tentang self-love booster. Yuk teman-teman, di Februari ini kita akan sama-sama untuk belajar. Kita belajar bukan dari Riri, tapi di ruangan ini saya tahu banyak sekali perempuan-perempuan yang sangat berdaya. Saya tahu banyak perempuan-perempuan hebat, ada Teh Irma, tadi ada Kak Retno Prajanti, ada Bu Reni, ada teman-teman semua yang hadir di sini, ini teman belajar kita hari ini. Jadi mudah-mudahan apa yang kita harapkan, bahwa bisa nggak sih happiness kita munculkan dari diri kita sendiri, kita create dari diri kita sendiri. Yuk kita akan coba sama-sama berlatih, dan ini bukan program instan, tapi ini adalah program berkelanjutan yang memang perlu kita niatkan dari dalam diri kita sendiri, supaya tindakan yang kita lakukan itu bisa mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang kita cita-citakan dan apa yang kita harapkan. Udah siap atau belum nih teman-teman? Ya. Benar, udah siap. Oke, tadi Riri sudah berkenalan ya teman-teman. Boleh dong teman-teman sekarang menuliskan apa sih harapannya teman-teman mengikuti sesi ini. Boleh dong di chat, silakan. Riri stop dulu supaya Riri bisa lihat nih teman-teman nih. Boleh di chat, harapannya apa untuk mengikuti sesi hari ini.
Ya, lebih mencintai diri Kak Yulia dan lebih produktif, yes. Mencintai diri, happy, itu memang deket banget sama produktivitas Kak Yulia. Biar bisa bahagia dan membahagiakan orang lain. Iya, betul Kamila. Pada saat kita bahagia, bahagianya kita nggak usah disimpan sendiri. Begitu tangki bahagianya penuh, itu kita bisa sharing ke banyak orang dan tangki itu nggak akan pernah kosong. Semakin banyak kita meresonansikan, memancarkan kebahagiaan kita, itu akan balik lagi ke kita. Terima kasih Kak. Wah, ini ada Kak Alia Rohali loh, lebih mengenal diri kita sendiri. Yes, kuncinya mencintai diri sendiri memang kita harus mengenali dan menerima diri kita dulu Kak. Oke. Kalau Kak Irma, cinta beneran, bukan cinta yang manipulatif. Yes, kadang-kadang kita suka pura-pura cinta sama diri sendiri gitu ya. Pura-pura sayang sama diri sendiri. Pura-pura care sama diri sendiri. Padahal berdarah-darah gitu ya. Bu Reni, self love membangun tuh bagaimana ya? Oh, gimana caranya self love yang membangun ya, Bu Reni? Karena kata self love itu sekarang udah sering banget terdengar gitu ya, teman-teman. Apalagi di suasana yang butuh healing ya, Teh Irma ya. Makin kemarin makin banyak tuh materi tentang healing, tentang mindfulness. Kita banyak dapat panggilan untuk itu ya, Teh Irma ya. Harapannya tidak menyalahkan diri sendiri, karena perceraiannya sudah oke, bisa bahagia diri sendiri dan anak-anak. Yes, kita lebih mudah memaafkan orang lain daripada memaafkan diri sendiri. Kenyataannya seperti itu. Kadang-kadang pada saat kita mengalami sesuatu peristiwa dalam kehidupan kita yang tidak sesuai dengan harapan kita atau yang tidak sesuai dengan keinginan kita, itu biasanya terkadang kita seringkali menyalahkan diri kita sendiri. Oke, mudah-mudahan nanti kita dapat ya Kak Hida ya, dan jangan lupa juga nanti Kak Hida ikut yang minggu depan ya. Semoga bisa lebih baik lagi cinta sama diri sendiri. Berkumpul dengan orang-orang yang positif vibes-nya. Oke. Makin mencintai diri sendiri tanpa merasa egois. Wah, keren nih Kak Retno ya. Agar bisa mencintai diri sendiri, istri, anak, dan yang lainnya. Membahagiakan diri sendiri untuk berbagi kepada orang lain. Sip, terima kasih Kak Evi, Kak Lydia, lebih bahagia. Mengajak orang lain bahagia, yes. Ingin memperluas wawasan cara membahagiakan diri Kak Reni, biar lebih semangat dan melupakan mantan. Wah, kalau kayak gini nggak ada mantan terindah ya Kak Tria ya, gitu ya. Kita belajar melupakan mantan. Yes, melupakan mantan itu memang perlu perlu dilakukan gitu. Kalau saya sempat ngobrol sama Teh Irma gitu ya, belum lama, bahwa gimana caranya harus berdamai dengan masa lalu gitu. Gimana caranya kita ketemu mantan, ngobrol bareng tapi udah nggak ada rasa apa-apa lagi gitu. Udah biasa aja mendengar namanya disebut, sudah biasa aja pada saat kita berhubungan lagi ya Teh. Jadi kita kemarin bikin indikator-indikator untuk melupakan mantan. Nah, nanti boleh tuh ya DM Riri atau DM Teh Irma ya yang mau melupakan mantan ya. Bisa menemukan kebahagiaan sendiri. Oke, terima kasih Kak Yulia. Wah, ini Teh Irma seneng banget ya. Chatnya jadi banyak banget gitu. Luar biasa. Hebat. Menandakan teman-teman memang benar-benar bersedia untuk aktif, bersedia untuk interaktif gitu ya. Aduh, seneng banget. Terima kasih teman-teman yang sudah menuliskan chatnya. Mungkin yang belum menuliskan chatnya paling tidak sudah terpikir di kepalanya gitu ya. Dan biasanya pada saat kita menuliskan chat itu ibaratnya sebenarnya nggak sengaja kita menuliskan doa teman-teman. Sehingga bayangkan sudah dipikirkan lalu dituliskan. Subconscious kita, alam bawah sadar kita tuh udah berkali-kali mengulang tuh teman-teman. Dan saya berharap, saya berdoa banget setulus hati, mudah-mudahan tadi apa yang dituliskan sama teman-teman yang ada di ruangan ini, tadi di ruang chat ini, itu benar-benar terjadi. Benar-benar bisa teman-teman dapatkan. Amin, amin. Ini pagi hari, dari tadi pagi sudah mendung ya Teh Irma ya. Tapi mudah-mudahan romantis Dok. Romantis, iya, mendungnya mendung romantis Teh, bukan mendung yang menakutkan gitu ya. Oke, nah satu lagi nih, tapi boleh nggak sih teman-teman open mic aja, 1 atau 2 orang. Apa sih maknanya self love respon buat teman-teman? Boleh dong, 1 atau 2 orang aja yang mau bersedia untuk open mic, silakan. Ada yang mau siap-siap menulis nih Teh, gitu. Terlihat gitu ya. Nah, silakan Mbak Sarah Hairunisa. Ya? Yuk, silakan Kak Sarah.
Iya, baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Terdengar jelas. jelas, Kak. Oke, jadi kalau misalnya menurut saya self love respon itu adalah respon di mana kita benar-benar mengenal diri kita, terus kita juga mencintai diri kita apa adanya dengan segala kekurangan dan kelebihan yang Yes, ada di dalam diri kita. Mungkin itu, Kak. ya benar. Karena kadang-kadang ada beberapa orang yang lebih suka itu menjudge dirinya. Kok saya nggak bisa sih seperti yang lain? Kok saya nggak bisa sih menyelesaikan ini, padahal saya biasanya gampang-gampang aja menyelesaikan. Kenapa sih hal ini terjadi sama diri saya? Kenapa sih peristiwa ini harus datangnya ke saya, bukan ke orang lain? Perasaan saya selama ini baik-baik aja gitu. Kenapa sih orang yang sama sekali nggak pengen saya temui di dunia ini malah sering banget muncul di hadapan saya? Wah, membuat semua jadi mendung gitu ya. Main kalau ini mendungnya bendung beneran gitu ya. Kadang-kadang self-talk kita pada saat kita berbicara sama diri kita sendiri, justru itu tidak menguatkan kita, teman-teman. Tidak memberdayakan kita. Self-talk negatif, kata-kata negatif yang kita ucapkan ke diri kita sendiri, dan itu dilakukan secara berulang kali, itu justru malah membuat diri kita down. Padahal, teman-teman, pada saat kita diciptakan aja pertama kali, itu udah satu penciptaan yang sangat luar biasa. Gitu. Allah udah demikian sempurnanya menciptakan kita. Dan gimana caranya kita untuk bahagia, gimana caranya kita untuk menerima diri kita sendiri, kekuatannya ada di diri kita. Kendali penuhnya itu ada di diri kita sendiri, teman-teman. Bisa happy terutama untuk diri sendiri, berdamai dengan diri sendiri, dan menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Yes, pribadi yang jauh lebih baik. Oke, satu orang lagi dong, boleh? Kita open mic aja ya, Teh Irma ya. Biar kita nggak serasa berduaan gitu, cuma ada Riri dan Teh Irma aja gitu. Silakan, Tapi teman-teman juga ada di sini gitu. Yuk, satu orang silakan. lagi boleh dong, silakan. Undang kakak-kakak untuk nyampein apa sih arti self love respon. Maknanya buat kakak-kakak apa sih? Izin menjawab, Ibu. Boleh, silakan Kak, dengan senang hati. Ya, menurut saya sendiri self love respon itu bagaimana cara kita memperlakukan diri kita supaya kita itu bisa mendapatkan rasa cinta itu, mendapatkan kebahagiaan. Jadi di situ bagaimana cara kita untuk menghargai diri kita, memperlakukan diri kita, memberikan respon-respon positif pada diri kita. Mungkin seperti itu, Ibu, yang dimaksud dengan self love respon. Oke, terima kasih Kak. Menghargai diri kita sendiri, mencintai diri kita, menerima diri kita. Yes, gampang ya diucapkannya. Ibaratnya kalau membalikin telapak kanan kayaknya bisa gitu. Pak Heri udah senyum-senyum gitu. Kadang-kadang sesuatu yang mudah untuk diucapkan, tapi kita butuh effort untuk bisa melakukan itu semua. Tapi bukan berarti itu nggak bisa. Karena begitu satu orang bisa melakukannya, banyak orang bisa melakukannya, artinya kita juga bisa melakukannya. Ya, oke. Terima kasih banyak Kak Fajar Fitriana tadi ya yang sudah menjawab. Sip. Wah, happy banget Teh Irma kalau kayak gini Teh. Sip, teman-teman sudah maknanya apa sih? Harapannya apa? Tenang aja teman-teman. Selama kurang lebih sekitar 1 jam ke depan kita akan belajar tentang mengelola respon cinta pada diri kita sendiri. Agar apa? Agar kita bisa menciptakan kebahagiaan diri sendiri. Kalau tadi Kak Fajar bilang kita bisa mencintai diri sendiri. Ya kadang-kadang kita berharap orang lain yang mencintai kita. Kita berharap kebahagiaan itu datangnya dari orang lain. Entah itu dari pasangan kita, entah itu dari anak-anak kita, dari sahabat kita, dari orang tua, di luar diri kita. Tapi untuk hari ini, yuk kita sama-sama refleksi diri. Kita sama-sama banyak belajar untuk bertanya sama diri kita sendiri. Banyak berkomunikasi secara internal sama diri kita sendiri. Apa sih sebenarnya yang menjadi kebutuhan kita? Apa yang menjadi keinginan kita? Apa sih yang bisa menjadi sesuatu yang ingin kita rasakan? Yuk, kita sama-sama petakan itu supaya ke depannya bahagia itu memang kita yang menciptakan, bukan bergantung sama orang lain. Sip? Kalau sip, tombol reaction-nya dong. Mana tombol reaction-nya? Riri mau lihat dulu. Kalau sip,
kita akan lanjut nih. Wah, tombolnya reaksinya love. Terima kasih. Wah, Bu Andam, terima kasih banyak. Sip. Kita akan lanjut ya. Nah, teman-teman, setiap kali kita merencanakan sesuatu, kalau sahabat-sahabat saya bilang, Riri itu orangnya detail. Gitu. Padahal kalau menurut saya nggak detail-detail banget. Gitu. Kalau Teh Irma bilang, Dokter Riri mah detail banget. Gitu. Padahal Teh Irma lebih detail lagi. Gitu, teman-teman. Teh Irma yang ngajarin saya untuk detail padahal gitu ya. Dan pada saat kita ingin mencapai tujuan kita, goal terbesar dalam kehidupan kita, highest purpose kita, tujuan mulia kita, kadang-kadang kita sudah merencanakannya dengan seindah mungkin, teman-teman. Bahkan ada beberapa orang yang merencanakannya udah dengan buku dream book, menikah umur sekian, punya anak berapa, nanti wah udah panjang tuh. Dan bahkan ada beberapa orang yang selalu melakukan afirmasi terhadap goals-nya dan planning-nya, teman-teman. Sudah dibikin bukan hanya secara detail, tapi bahkan milestone-nya sudah dibuat. Per tahunnya seperti apa, per triwulannya seperti apa, bahkan per bulan, per minggu, per hari. Kalau teman-teman punya bukunya Productivity Hack gitu ya, teman-teman akan punya tuh agendanya untuk bikin itu sedetail mungkin gitu, teman-teman. Semuanya kelihatan indah, karena pada saat kita merencanakan sesuatu, kita berharap bahwa segalanya sesuai dengan rencana yang kita lakukan. Bahkan ada yang bilang, tanpa perencanaan yang baik, ya jangan berharap kita dapatkan sesuatu yang baik juga. Justru perencanaan itu yang sangat luar biasa gitu ya fungsinya. Tapi teman-teman, pada saat dari titik start menuju finish, teman-teman, itu ada aja tantangannya. Bisa jadi kita bertemu sama orang-orang yang tidak mendukung kita atau tidak mensupport kita, bahkan toxic. Kalau tadi teman-teman bilang, pinginnya ketemu sama teman-teman yang positive vibe gitu. Kadang-kadang dalam kehidupan kita, entah itu di kantor, entah itu di rumah, entah itu di sekolah anak, belum tentu semua orang yang ketemu kita itu vibe-nya positif. Kadang-kadang bahkan kita ketemu sama orang yang sudah kita pikirkan, aduh aku nggak pengen banget ketemu deh seumur hidupku sama orang ini. Tapi ditemuin, teman-teman. Kadang-kadang juga ada peristiwa-peristiwa tertentu yang sama sekali deh nggak ada di pikiran kita. Yang membuat kita down, membuat kita jatuh gitu ya. Bahkan kalau Riri, kalau misalnya teman-teman bilang, Mbak Riri pernah nggak sih dapetin peristiwa seperti itu? Pernah. Kalau kemarin Kak J pernah bilang bahwa sampai keinginan bunuh diri itu ada gitu. Kalau saya keinginan bunuh diri nggak ada, teman-teman. Tapi saya rasanya kepingin pada saat itu dunia tuh bisa kebelah, tuh saya bisa masuk ngumpet dulu sebentar gitu. Atau saya bisa pergi ke satu daerah yang orang nggak kenal saya, dan saya bisa memulai hidup baru dengan lebih baik. Saya bisa punya rencana baru, punya plan baru tanpa orang-orang yang saya kenal sebelumnya. Tapi akhirnya saya sadar bahwa hidup ini adalah proses. Nggak mungkin saya menghindar setiap peristiwa yang nggak saya inginkan. Nggak mungkin saya menghindari orang-orang tertentu yang membuat diri saya tertekan, membuat diri saya jadi tersudutkan, atau membuat diri saya jadi jatuh karena toksiknya mereka. No, bukan itu caranya, teman-teman. Gimana caranya? Pada saat kita jatuh, pada saat kita mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak sesuai dengan kehidupan kita tetap berjalan. Bahkan kalau di agama saya, mohon maaf, daun jatuh aja itu udah seatas seizin yang Maha Kuasa. Artinya, peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita itu memang sudah seatas seizin yang Maha Kuasa. Namun kadang-kadang kita suka salah pilih responnya, sehingga hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, hari ini kita akan belajar nih sama-sama nih teman-teman. Satu pertanyaan lagi teman-teman, kenapa sih self-love response ini penting? Yuk, boleh di-chat lagi. Sip. Silakan, tulis di kolom Silakan. chat. Kenapa penting? Ini kenapa sih kita disuruh chat terus ya? Soalnya perjanjiannya dari awal kita interaktif ya, Teh Irma ya. Nggak cuma kita berdua. Boleh di-chat. Boleh kalau misalnya nanti teman-teman bilang, aduh aku mau ini aja nih, mau apa namanya, mau bicara langsung. Boleh, aman. Yuk. Sudah ada yang menjawab Teh? Oke, belum, masih mencatat-catat. Wah, kelihatan ini ya, tangannya mengetik-ngetik ya. Silakan, kalau mau langsung bicara juga boleh banget ya. Boleh. Nah, sip. Ini sudah ada. Dari Mbak Lydia dan Mbak Mila.
Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk yang paling berharga untuk mencintai diri. Oke, adalah mencintai Tuhan. Maka mencintai diri adalah bagian dari kita mencintai Tuhan ya. Orang kita makhluknya kok ya, kita ciptaannya yang benar-benar mulia. Karena orang-orang yang bahagia yang hanya bisa membahagiakan orang lain, yes. Supaya lebih cinta dengan diri sendiri. Penting untuk sehat mental, yes. Benar tuh Bu Dewi Masrura. Wah, Bu Dewi ini teman saya nih, sahabat saya ya. Mengajar bareng di Praktisi Mengajar. Karena kita tidak mengenal dan mencintai diri kita, maka akan kesulitan untuk mencapai tujuan. Yes. Bu Reni, dengan mencintai diri sendiri kita bisa menabrak cinta kepada sesama. Menabur mungkin ya Bu Reni ya. Karena bahagia adalah tanggung jawab pribadi. Yes. Supaya memperkuat our strength. Oke. Wih, ini banyak banget. Wah, Pak Heri juga ikut menulis ternyata. Penting banget untuk interaktif, komunikatif pada diri sendiri. Wow, sangat luar biasa. Terima kasih banyak yang sudah menuliskan, teman-teman. Karena diri adalah teman yang terbaik yang akan terus menemani. Yes, benar, Kak Retno. Kadang-kadang si diri ini malah kita lupakan. Gitu. Padahal dari awal yang berjuang sama-sama kita ya diri kita, bukan orang lain gitu ya. Oke, sip. Terima kasih teman-teman untuk responnya. Ini salah satu respon terbaik yang teman-teman berikan ini sebenarnya Teh Irma. Begitu teman-teman merespon dengan menuliskan atau teman-teman merespon dengan dengan berbicara secara langsung, itu udah respon yang sangat baik sebenarnya teman-teman. Dan ini sih pasti nyantol nih Teh Irma apa yang kita bicarakan hari ini gitu ya, karena mudah-mudahan memang nggak cuma nulisnya aja, tapi teman-teman bisa merasakan apa sih yang bisa kita dapatkan. Yang jelas teman-teman, pada saat kita tidak bisa melakukan self-love respon dengan baik, itu kita akan merasa rendah diri teman-teman. Karena apa? Kita sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita sibuk membandingkan pencapaian kita dengan pencapaian orang lain. Kita sibuk melihat rumput tetangga, tapi kita lupa ini rumput kita yang masih bisa dipupuk, masih bisa disayang-sayang, yang masih bisa untuk dirawat dengan sepenuh hati. Itu kita lupakan. Dan akhirnya otomatis ini bisa menyebabkan diri kita jadi stres dan cemas yang berlebihan. Karena kita merasa bahwa aduh pencapaian kita nggak seperti mereka sih, kita selalu banding-bandingkan gitu ya. Penyataan dan realitasnya juga jadi nggak sesuai. Apapun yang kita mau lakukan menimbulkan ketakutan-ketakutan, menimbulkan kecemasan. Wah, kalau ini nggak dikelola, bisa menimbulkan depresi. Dan kalau orang udah stres, udah cemas, udah depresi, hubungannya dengan orang lain juga jadi buruk. Gimana kita bisa berbicara dengan orang lain? Orang kita nggak bisa kenalin diri kita sendiri, gimana kita mau kenalin orang lain? Kita nggak bisa mencintai diri kita sendiri, gimana kita bisa berbicara dengan penuh cinta dengan orang lain? Terutama yang Teh Irma dari tadi pagi udah sebutkan, kita tuh punya multi peran. Kalau Teh Irma aja nih, perannya ada banyak nih. Teh Irma perannya apa aja Teh Irma? Ibu, anak, istri, kakak, adik, dosen, kakak ipar, adik ipar, tuh. Menantu, udah 9 peran tuh. Masih peran-peran yang lainnya lagi tuh. Bendahara, reuni SD, reuni SMP gitu ya Teh. Admin grup. Teman-teman. Bisa admin bayangkan. grup. Iya, admin WA grup, bendahara arisan gitu ya teman-teman. Bisa bayangin kalau hubungan kita buruk dengan orang lain teman-teman. Jangankan dengan orang lain, dengan diri kita sendiri hubungan kita buruk. Kenapa? Kita lelah, kita nggak tahu. Kita cemas, kita nggak tahu. Kita lagi pingin diperhatikan, lagi pingin caring gitu ya. Ada rasa kasih sayang kepada diri kita sendiri. Kita nggak tahu bahwa kita lagi butuh itu teman-teman. Nah, ini akibatnya kalau self-love respon kita rendah. Nah, sekarang dibuka aja deh mic-nya satu orang. Kalau kita berhasil mengelola self-love respon kita dengan baik, ayo silakan. Self-love respon kita bisa kita kelola dengan baik. Apa yang akan terjadi? Yuk, boleh dibantu dilihat ya Teh. Wah, yang angkat tangan Bu Rini Teh. Silakan Bu Rini. Gercep nih Bu Rini kayaknya ya. Ya, terima kasih kesempatannya. Tadi karena saya dari awal mengatakan bahwa saya ingin belajar
bagaimana cara-cara teman-teman untuk mengekspresikan dirinya untuk mencapai kebahagiaan diri. Ya, jadi caranya saya ingin belajar nih dari banyak teman-teman yang hadir di sini. Saya pikir kalau kita bahagia, kalau kita bisa mencintai diri kita sendiri, otomatis kita bisa mencintai orang lain. Hidup kita terlalu berharga, ya, terlalu berharga kalau kita tidak bahagia. Sementara bahagia itu adalah pilihan, bukan keadaan. Jadi makanya saya pilih belajar cara-caranya gimana sih untuk bahagia gitu. Dan dengan kita bahagia, kita bisa menjalankan peran kita dengan lebih baik. Mungkin tadi Mbak Irma sebagai dosen akan memberikan kuliah dengan lebih menyenangkan bagi para mahasiswanya. Sebagai ibu tentu saja bisa melayani anak dengan lebih baik, sebagai istri dan sebagainya. Gitu. Jadi tadi dikatakan kalau kita tidak bahagia dalam diri, tidak mengetahui ya, itu kita akan menjadi depresi. Aduh sayang sangat banget, berharga ya, kita. Iya, itu saja sih yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Rini sudah mengingatkan kita semua, karena supaya kita berdaya, supaya kita bisa meningkatkan keberdayaan kita, salah satunya ya memang rasa keberhargaan kepada diri kita sendiri juga harus ditingkatkan. Gimana kita bisa berdaya kalau kita tidak merasa berharga ya Teh Irma ya. Ini saya tuh kalau sama Teh Irma tuh paling senang gitu ya, dalam setiap kegiatan kita diskusinya pasti diskusinya tentang ibu-ibu gitu ya teman-teman. Gimana sih caranya kita menjalankan peran kita dengan baik gitu ya. Bahkan saya sama Teh Irma tuh pernah, dok ini Desember kita bakalan lewat nggak ya? Ayo bismillah ya Desembernya lewat, dan kita sama-sama saling menguatkan. September, Oktober, November sudah lewat. Artinya kita bisa ngelewatin Desember dengan lewat. Dan akhirnya lewat ya Teh ya. Dan alhamdulillah. Sebagai perempuan, kita memang butuh itu teman-teman. Kita butuh menguatkan diri sendiri. Kita butuh untuk memberikan respon cinta yang terbaik untuk diri sendiri. Kita butuh memberikan penghargaan terhadap diri kita sendiri gitu ya teman-teman. Terima kasih yang sudah berbagi Bu Reni gitu ya. Kita akan lanjut dulu. Otomatis self love respon meningkat, percaya diri kita juga meningkat. Karena apa? Rasa keberhargaan terhadap diri kita juga akan meningkat. Cemas, stres itu akan berkurang, mencegah depresi, dan yang utamanya yaitu memperbaiki hubungan. Dan ini teman-teman, kreativitas kita juga akan meningkat, produktivitas kita meningkat. Kenapa kreativitas ini bisa meningkat? Kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dengan kreatif, sehingga kita bisa lebih produktif. Otomatis, kalau kualitas hidup kita meningkat, kualitas kebahagiaan kita juga berbanding lurus akan meningkat juga. Nah, teman-teman, kalau tadi udah ngomongin Mbak Riri ngapain sih? Tadi udah ngomongin self love respon. Self love respon, tapi ini kue macam apa gitu ya? Seperti apa sih ini kuenya apa gitu? Ini adalah bagaimana caranya kita merespon atau bereaksi kepada diri kita sendiri dan memperlakukan diri kita penuh dengan cinta dan kasih sayang. Baik ucapan-ucapan yang lembut kepada diri kita sendiri, ucapan-ucapan yang positif, atau tindakan-tindakan yang positif, melakukan hal-hal yang kita sukai, hal-hal yang kita cintai, menenangkan diri kita, itu termasuk self-love respon. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke caranya, tadi Bu Reni kayaknya udah nggak sabaran gitu ya, gimana sih nih caranya untuk mencintai diri sendiri, gimana caranya mengelola respon cinta kita dengan baik, supaya tangki cinta kita selalu bertambah. Ada pondasinya teman-teman. Kalau ibarat rumah itu, kalau ada pondasinya kokoh, teman-teman, kita mau bangun bangunan di atasnya, bangunan bertingkat, itu juga akan kokoh. Hidupmu tanggung jawabmu. Ini seperti yang Riri bilang tadi. Hidup kita 100% tanggung jawab kita. Kenapa teman-teman? Kita punya kendali diri penuh. Kita punya tanggung jawab 100% terhadap apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita ucapkan, kata-kata yang kita ucapkan, dan apa yang kita lakukan atau tindakan kita. Ini di dalam kendali diri kita. Yang lainnya bukan. Kata-kata pasangan, perasaan teman di kantor, itu bukan di dalam kendali diri kita. Tetapi kalau kita mau megang bola kesadaran kita secara utuh, yuk, 4 ini kita jagain. 4 ini kita kendalikan. 4 ini kita kelola dengan baik.
Karena apa teman-teman? Pikiran, perasaan, tindakan kita, tubuh kita, itu saling terkoneksi satu sama lain teman-teman. Ibaratnya kalau kita mau berpikir tentang bola kesadaran teman-teman, mungkin zaman dulu teman-teman pernah ingat di salah satu wahana air biasanya ada balon besar yang diisi manusia gitu. Kita bisa masuk ke dalamnya. Pernah tahu nggak tuh Teh Irma? Teman-teman ada yang pernah tahu? Kalau pernah tahu boleh jempolnya atau boleh suaranya. Kalau satu orang yang masuk bersama dengan bola kesadarannya dari titik start menuju ke titik finish, bola itu akan lancar melajunya teman-teman. Tetapi pada saat ada seseorang di dalam situ, lalu ada orang kedua yang masuk. Bola kesadarannya berbeda teman-teman. Menurut teman-teman bolanya akan lancar atau gimana? Ayo boleh dijawab. Silakan. Menurut Teh Irma, Teh, kalau dua orang yang jalan-jalan itu di bola itu bisa gimana Teh bolanya? Tidak teratur, Mbak. Yes, nggak sampai-sampai ke finishnya ribut sendiri gitu. Walaupun mereka sudah menyamakan langkahnya dan lain sebagainya, namanya bola bulat, Pak. Seperti itu teman-teman. Kadang kita sudah mengelola pikiran perasaan kita dengan baik. Tapi kalau kita masih mau terpengaruh sama vibe atau toxic yang ada di sekeliling kita, artinya kita membiarkan bola kesadaran kita tidak jernih, teman-teman. Jadi keruh, diakibatkan oleh orang lain. Kata Mbak Evi lebih berat katanya dok. Iya lebih berat, nggak sampai-sampai Teh. Bahkan itu akan jungkir balik orang-orang yang ada di dalamnya. Muter-muter kalau kata Mbak Nek. Muter aja di situ. Dan kita akan ngerasa sakit. Dan tanpa teman-teman sadari, kenapa sih kok saya sakit? Kenapa sih kok dia tega banget sih melakukan itu ke saya? Karena teman-teman nggak ngejaga bola kesadarannya teman-teman. Karena kata-kata orang lain itu sebenarnya netral teman-teman. Bahkan kadang-kadang mereka berpikir gitu. Saya masih ingat tuh dulu waktu itu reuni SMA. Sudah sekian puluh tahun gitu. Terus ada seseorang yang bilang ke sahabatnya, mereka sahabatan udah lama. Aku benar-benar kecewa banget, kamu nggak pernah mau memahami perasaanku. Dia belum nikah saat itu, padahal kita sudah berpuluh-puluh tahun berpisah. Loh kenapa? Aku berulang kali nembak, menyatakan perasaan gitu, tapi kamu nggak mau melihat tanda-tandanya. Tahu apa jawabannya Teh? Untuk satu orang yang diajak bicara itu. Hah? Ternyata kamu suka aku. Bahkan dia tidak tahu. Dan satu orang ini memendam rasa sekian tahun, bahkan bertahun-tahun setelah lulus SMA. Bahkan dia belum menikah. Bayangkan teman-teman. Dan orang yang dia cintai nggak tahu sama sekali. Bahkan kadang-kadang kalau seseorang mengucapkan kata-kata yang nggak enak pada kita, sebentar orang itu lupa. Tapi bayangkan kalau itu jadi luka di dalam parut batin kita, teman-teman. Kalau teman-teman luka di tangan, teman-teman bisa obatin lukanya. Berdarah, ya udah ditunggu kering. Teman-teman dikasih obat, ditunggu kering. Udah. Tapi kalau yang namanya parut emosi atau parut batin, teman-teman nggak akan pernah tahu. Kenapa kita membiarkan kata-kata orang lain melukai hati kita, gitu, teman-teman? Padahal mungkin dalam waktu 1 kali 24 jam, dia sudah lupa dengan kata-katanya. Tapi kita masih marah sama diri kita sendiri. Kita masih marah sama orang itu. Ibaratnya tuh kita minum racun perlahan-lahan tuh Teh kepada diri kita sendiri. Karena sejatinya memaafkan itu bukan untuk orang lain, tapi memaafkan itu justru untuk diri kita sendiri. Nah, kenapa sih teman-teman tadi kok bolak-balik 100% tanggung jawab, 100% tanggung jawab. Kendali diri harus 100%. Karena teman-teman, apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan, itu mempengaruhi tindakan kita. Dan tindakan kita mempengaruhi hasil kita. Bisa teman-teman bayangin, pikirannya negatif terus. Otomatis perasaannya juga negatif. Tindakan-tindakan yang dilakukan negatif juga. Hasilnya negatif. Tapi kalau dari awal, kita belajar untuk berpikir positif dengan peristiwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Bahwa kita tahu ini peristiwa nggak ada yang salah. Ini udah atas seizinnya. Ini ya memang waktunya untuk saya cobaan ini, bukan untuk orang lain. Memang Allah udah sangat baik memberikan cobaan ini buat kita gitu. Perasaan kita juga jadi positif. Tindakan atau respon yang kita berikan juga positif. Jadi teman-teman, respon cinta yang kita berikan kepada diri kita sendiri itu dimulai dari pikiran kita, teman-teman. Dari perasaan kita.
baru kita bisa melakukan dengan tindakan yang terbaik. Ini sama seperti tadi nih teman-teman. Perasaan, pikiran itu mempengaruhi tindakan kita. Tindakan yang diulang terus akan jadi kebiasaan kita. Kebiasaan diulang lagi terus. Itu akan jadi karakter kita, teman-teman. Masuk ke belief system kita. Menjadi sesuatu yang kita percaya. Dan akhirnya tentunya akan mempengaruhi nasib kita. Jadi ujung-ujungnya nasib kita tuh dipengaruhi oleh perasaan dan pikiran kita. Kenapa di awal Riri bilang kebahagiaan dimulai dari mengambil tanggung jawab 100% terhadap kehidupan kita. Tanggung jawab atas pikiran, perasaan, dan tindakan yang kita lakukan, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau mulai melatih respon teman-teman, latih dulu pikiran dan perasaannya teman-teman dan sahabat-sahabat semua. Kalau setuju dengan statement ini, boleh dong reaction-nya. Coba, mana reaction-nya? Ternyata ya Teh, nasib kita dimulai dari perasaan dan pikiran kita gitu ya. Padahal kadang-kadang kita gampang banget tercetus emosinya, gampang banget marahnya, gampang banget kecewanya, gampang banget untuk sedihnya gitu. Padahal ternyata ini akan mempengaruhi nasib kita. Yuk teman-teman, kalau kita udah tahu nasib kita dipengaruhi oleh pikiran perasaan, mulai saat ini kelola pikiran dan perasaan kita dengan baik. Kelola pikiran perasaan kita yang menumbuhkan kita, memberdayakan kita, membuat rasa berharga dalam diri kita ini juga meningkat. Supaya kita bisa mencintai diri kita sendiri. Ini tadi sudah dijelasin ya teman-teman. Jadi kalau seandainya self-love responnya kita negatif, otomatis nih teman-teman, apa yang ada di pikiran kita juga negatif. Buat apa sih mencintai diri sendiri? Emang saya tuh nggak berhak untuk dicintai. Ada loh beberapa orang yang berpikir seperti itu. Perasaannya ya jadi galau, jadi resah. Tindakannya ya dia nggak menghasilkan tindakan yang mencintai dirinya sendiri. Akhirnya ya hasilnya tentu rasa keberhargaannya rendah dan kerjanya menyalahkan diri sendiri. Nggak enak banget itu teman-teman. Bahkan pada saat kita menyalahkan diri kita sendiri, kalau kayak seperti kita minum obat gitu ya teman-teman. Udah minum Panadol aja gitu. Minum obat anti sakit, minum obat anti yang hasilnya tidak menyalahkan diri sendiri, nggak akan menyelesaikan teman-teman. Yang perlu kita lakukan adalah kita memapping apa sih yang membuat diri kita tidak mencintai diri kita sendiri, apa sih yang membuat diri kita nggak bisa nerima nih diri kita seperti apa. Apa sih peristiwa apa sih dalam hidup kita yang menjadi trigger sehingga membuat diri kita menjadi merasa teraniaya. Pilihan teman-teman, kita mau jadi pemain atau kita mau jadi korban. Pilihan juga teman-teman, pada saat di dunia ini cuma ada dua pilihan teman-teman, kita mau jadi wayang atau jadi dalang. Kalau jadi wayang, pikiran, perasaan, tindakan kita itu bisa dipengaruhi oleh orang lain, yang seperti tadi di awal, bola kesadaran kita dipengaruhi oleh bola kesadarannya orang lain. Kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Bahkan untuk bilang tidak pun kita tidak mampu. Aku nggak bisa bilang tidak. Padahal itu tidak sesuai dengan apa yang aku inginkan. Aku nggak bisa bilang tidak, padahal itu tidak membuat saya bahagia. Dia jadi wayang dalam kehidupannya teman-teman. Pikiran, perasaan, tindakan dipengaruhi oleh orang lain. Kebahagiaannya, ya dia ingin yang menciptakan juga orang lain, bukan dirinya sendiri. Yang kedua adalah dalang. Kita jadi pemain dalam kehidupan kita. Kita yang mengelola pikiran kita, bukan dikelola oleh pikiran kita. Bukan dikendalikan oleh pikiran kita. Kita yang mengendalikan perasaan kita dan tindakan kita. Teman-teman mungkin pernah dengar dulu ya. Di jalan tol, lalu tiba-tiba ada yang menyalip. Menyalip di jalan tol kan biasa ya teman-teman. Disalip ulang. Dan akhirnya dipalang. Lalu salah satu ambil senjata, tembak di tempat, meninggal. Responnya agresif sekali, penuh emosional. Terbayang teman-teman, untuk yang wafat, anak istrinya nggak bisa lagi diberikan kasih sayang. Nggak bisa lagi mengurus anak istrinya.
Untuk yang menembak masuk penjara juga sama. Dia nggak bisa berbuat banyak untuk dirinya sendiri, nggak bisa berbuat banyak lagi untuk keluarganya, untuk orang lain. Respon mendadak yang dia ambil itu nggak sesuai hasilnya, teman-teman. Nah, sekarang tinggal pilihannya, kita mau respon yang seperti apa. Kalau kita responnya mau yang positif, tentunya hasilnya juga positif. Nah, teman-teman, ini mau tanya dulu. Tadi kan pilihannya, kita mau jadi wayang dalam kehidupan kita, Teh Irma, atau menjadi dalang. Kalau mau jadi dalang, kasih reaction ya, Teh Irma ya. Reaksinya dong. Siapa yang mau jadi dalang di sini? Unjuk tangannya. Wah, Teh Irma langsung duluan. Wah, siapa yang mau jadi dalang? Wah, Resen. Oh, terima kasih Pak Heri, Kak Alia. Oke. Yes, kalau kita udah tahu nasib kita ditentukan oleh diri kita sendiri, mending kita pilih jadi pemain utamanya. Kita pilih jadi aktor utamanya. Kita pilih kita yang pegang kendali dalam kehidupan kita. Oke, terima kasih, Kak. Nah, di sini ada 3 nih, Kak. Menerima diri. Gimana sih kita bisa menerima diri kita dengan baik? Kita bisa memahami diri kita bisa tahu persis apa yang jadi kelemahan, jadi kelebihan kita, dan kita juga bisa terimanya. Kita bisa mencintai, bisa mengasihi dengan baik diri kita, fokus pada hal-hal positif yang kita punya. Dan tentunya yang paling penting adalah kita bisa berbicara secara positif kepada diri kita. Kita bisa melakukan self-talk yang positif, memberikan afirmasi-afirmasi positif kepada diri kita. Yang kedua adalah memaafkan diri kita. Sama seperti yang tadi saya bilang, kadang-kadang kita memaafkan orang lain itu jauh lebih mudah dibandingkan kita memaafkan diri kita sendiri. Kenapa? Kadang-kadang kita ngerasa, kayaknya saya nggak salah deh. Kenapa sih saya disalahin terus? Yuk kita belajar untuk mengakui, kalaupun kita salah nggak apa-apa kok. Kita manusia, wajar kalau kita melakukan kesalahan. Namun kita perlu memproses perasaan kita. Pada saat kita mengakui kesalahan, pada saat kita tahu apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, yuk kita proses perasaan yang timbul saat itu. Dan letakkan masa lalu itu di belakang. Kalau teman-teman lagi nyetir kendaraan, teman-teman selalu melihat spion belakang. Teman-teman nggak lihat ke depan. Akhirnya nabrak. Padahal di depan ada masa depannya teman-teman. Masa lalu itu hanya boleh kita lihat sesekali. Sebagai proses belajar. Sebagai proses dari kita yang, kita sudah melewati proses itu. Saya tahu saya salah. Tapi saya melakukan improvement dalam diri saya. Saya melakukan perbaikan-perbaikan diri saya. Dan yang terakhir teman-teman tentunya ya proses mencintai diri. Menerima dan menghargai diri itu butuh proses. Dan harus dilakukan secara rutin. Lakukan hal-hal yang menyenangkan, lakukan hal-hal yang membuat kita bahagia. Dan itu kita semua yang tahu, bukan orang lain teman-teman. Bahkan mungkin orang tua kita juga nggak tahu gimana caranya. Lalu berlatih tentang self-care dan belajar mengatakan 3. Teman-teman, yang terakhir ini buat saya juga masih merupakan PR, teman-teman. Kadang-kadang saya nggak bisa nolak kalau pada saat, dok tolong bantuin ini ya. Padahal begitu lihat jadwal, begitu lihat, aduh kapasitas tenaga saya, mumpuni nggak ya? Kapasitas waktu saya ada yang saya korbankan nggak ya? Dari waktu saya untuk mengerjakan yang mereka minta gitu, teman-teman. Tetapi kadang-kadang memang mengatakan tidak itu nggak semua orang bisa, teman-teman. Karena pada dasarnya kita ingin membahagiakan orang lain sampai kita lupa bahwa kita sendiri butuh bahagia. Jadi tentunya ini perlu dilatih, teman-teman. Dan kalau tadi ada pertanyaan gimana sih caranya supaya respon cinta kita itu bisa kita kelola dengan baik. Ini supaya gampang, supaya mudah. Teman-teman, saya kasih rumus 3R. Rumusnya 3R. Yang pertama, reframe, response, dan resonansi. Reframe ini adalah proses gimana caranya kita bisa mengubah sudut pandang kita. Mengubah satu peristiwa, mengambil hikmah dari satu peristiwa. Peristiwa apapun yang terjadi dari diri kita, yuk coba kita lihat dari sisi yang positifnya, teman-teman.
Saya ingat banget dulu waktu mama saya punya cucu 8, cucunya kecil-kecil banget ya. Yang saya sama kakak saya selalu berbagi minggu gitu. Minggu ini barengan ke rumah mertua masing-masing. Minggu depan ngumpul di rumah mama. Supaya kita bisa ketemu dan anak-anak bisa ketemu bareng. Dan entah kenapa, kamar Eyang dan kamar Engkong, karena almarhum papa saya orang Betawi, mintanya dipanggil Engkong gitu ya. Itu kamar favorit buat anak-anak. Dan kalau mereka udah masuk, itu udah nggak karu-karuan tuh. Bed covernya sudah terbang kemana, bantalnya kemana, dan lain sebagainya. Padahal kamar yang lainnya ada gitu. Dan mamaku punya cucu kembar, jadi udah menyiapkan kamar-kamar supaya mereka tidur juga nggak saling berisik gitu ya, bisa tidur siang bareng-bareng. Tapi tetap kamar Eyang itu kamar yang terindah buat mereka. Suatu saat teman-teman, mama saya pernah bilang, aduh kalau lagi pada ngumpul pasti kamar mama berantakan banget deh. Waktu itu saya cuma bilang gini, iya Ma, berantakan ya Ma, maaf ya Ma, gitu. Lalu saya ngobrol sama mama, saya cuma bilang gini, Mam, dari teman-teman mama, kebetulan mama papa saya satu SMA, jadi masih sering banget reuni SMA. Ada nggak sih Ma yang nggak punya anak Ma? Ada, Ri. Oh, jadi mereka nggak punya cucu dong Ma? Iya. Aduh, pasti rumahnya tante ini rapi banget ya, Ma. Pasti di rumahnya ada pajangan-pajangan yang kristal segala macam itu ada. Bahkan Mama di ruang tamu Mama aja nggak bisa naruh taplak meja yang ada hiasan pas di atasnya. Karena takut ditarik sama anak-anak. Pasti kamarnya rapi banget ya, Ma. Iya, rapi banget. Mama pernah ke sana kok numpang sholat di kamarnya. Tapi Mah, kalau seandainya Mama boleh pilih, Mama mau jadi Mama sekarang apa mau jadi Tante A? Kira-kira teman-teman, menurut teman-teman jawaban mama saya apa? Ayo, coba kita lihat nih Teh di chat nih Teh. Kalau Teh Irma kira-kira jawabannya apa nih Teh? Jadi mama yang nggak apa-apa berantakan, udah berantakan aja. Diberesin mah gampang. Yes. Besok juga bersih. Tapi hangat. Coba Teh di chat sudah ada yang masuk tuh Teh jawaban-jawabannya. Coba kita lihat dulu Teh. Tapi rumahnya hangat. Tapi rumahnya ada canda tawa cucu-cucunya, nggak apa-apa berantakan, ada anak mas seru. Jadi mama kata Manovi Bulan, tetap jadi mama yang sekarang. Yes. Akhirnya jawaban mama seperti itu. Nah teman-teman, kadang-kadang satu peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, aduh ini kenapa sih harus kena saya gitu. Perasaan saya sudah menjalani semuanya dengan baik. Kenapa harus saya? Tuhan nggak adil. Bahkan kadang-kadang orang berpikirnya seperti itu teman-teman. Padahal saya ingat kata-kata guru saya, Kang Hari Firmansyah, apapun yang terjadi dari peristiwa kita terima dulu, accept. Cari tanda-tandanya. Habis itu baca petunjuknya. Dan saya selalu ingat bahkan kadang-kadang, ini kok peristiwanya nggak enak banget ya, gitu. Dan kok nggak ketemu-ketemu tanda-tandanya. Ya nggak apa-apa juga teman-teman. Nggak usah maksa. Bahkan nggak usah cari tahu kalau itu membuat kita sakit. Jalanin aja prosesnya. Netralkan perasaan kita. Kita ambil sudut pandang yang berbeda, kita ambil hikmahnya. Itu untuk kita merespon sesuatu. Lalu yang berikutnya adalah, untuk mereframe kejadian yang terjadi. Termasuk pada saat kita menemukan peristiwa-peristiwa yang nggak enak, atau orang-orang tertentu yang memang, aduh, kenapa dia datang dalam hidupku. Teman-teman, diri kita tuh ibaratnya hati kita, diri kita itu ibarat diamond, teman-teman. Kalau teman-teman selalu kedatangan sesuatu yang sukacita, menyenangkan, bahagia, gembira, orang-orang yang teman-teman sayang, itu tuh kayak amplas yang, kalau amplas yang halus, itu hanya bisa membuat diri kita bersinar, teman-teman. Tetapi yang membentuk diamond itu jadi indah, jadi berbentuk, itu amplas yang kasar, teman-teman. Ya itu orang-orang yang nggak pengen kita temuin dalam hidup ini. Orang-orang yang vibe-nya negatif banget sama kita, toxic banget buat diri kita. Peristiwa-peristiwa tertentu yang membuat kita belajar sehingga kita jadi bertumbuh. Peristiwa-peristiwa yang membuat kita menjadi lebih dewasa, menjadi seseorang yang lebih kuat lagi, tahan banting. Kalau guru saya Mas Andra Donanta bilang, kita butuh resiliensi. Seberapa banyak pun kita jatuh, nggak penting, nggak usah dihitung. Yang terpenting adalah seberapa cepat kita untuk bangkit lagi. Dan untuk belajar dari kesalahan kita pada saat kita jatuh, teman-teman. Nah, respon yang kita ambil, teman-teman, ini sangat-sangat
mempengaruhi hasil yang akan kita dapatkan. Untuk itu, yuk kita sama-sama desain respon yang bisa kita buat dalam diri kita, supaya kita dapatkan hasil yang sesuai. Yang terakhir, resonansi ini tadi banyak dibahas. Saya ingin bahagia, Mbak Riri, supaya saya bisa memancarkan kebahagiaan. Saya ingin energi saya positif, supaya vibe-nya juga positif untuk orang lain. Bahkan saya ingat pada saat saya pernah dalam kondisi yang sangat down, karena waktu itu saya kehilangan almarhum ayah saya secara mendadak, teman-teman. Saya cuma ingat saat itu, saya menjalani hari-hari saya cuma bilang sama diri saya, temui orang-orang yang positif, Ray. Temui guru-guru kamu. Saya temui guru-guru saya yang hampir seumur sama ayah saya. Dan saya dapetin kekuatan sangat luar biasa saat itu. Saya ngerasa sangat disayang. Karena saya tahu Allah mengambil almarhum papa dengan tiba-tiba, ya memang sudah sejalannya. Walaupun anaknya papa 4 perempuan, mama, itu kita sama-sama kehilangannya sangat luar biasa. Karena papa saya nggak sakit, dalam kondisi sehat. Mungkin untuk orang lain kehilangan orang tua, ya memang sudah waktunya, ya sudah gitu. Tapi bagi kami kaget saat itu, teman-teman. Saya waktu itu cuma berusaha untuk apapun yang terjadi, respon saya akan saya jaga. Bahkan saya selalu diingatkan gitu ya dulu sama ayahnya anak saya bahwa engkau nggak suka loh, sedih boleh, tapi bukan kayak gini caranya. Tetap beraktivitas, karena apapun yang terjadi, energi, doa, itu masih ada di diri kita sebenarnya. Nah, resonansi ini penting teman-teman, kalau kita mau meresonansi, apalagi sebagai seorang ibu. Saya selalu punya satu quote, if mom happy, everyone around her happy. Anak-anak juga jadi ikut bahagia, orang tua kita jadi ikut bahagia, pasangan kita juga ikut bahagia. Bayangin kalau ibunya nggak happy, kasihan anak-anaknya. Nanti ibunya capek sedikit, ibunya marah sedikit, anak-anak loh yang kena. Jadi gimana caranya kita bisa mengelola kebahagiaan kita, ya bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita bisa mancarkan untuk orang lain. Kita penuhi tangki-tangki kebahagiaan kita dengan respon terbaik yang bisa kita berikan pada diri kita sendiri. Nah, teman-teman, ini 3R ini memang perlu dilatih gitu ya teman-teman. Reframe ini berarti kita perlu membuat pandangan yang baru, fokus pada hal yang positif teman-teman. Berpikir kreatif ini maksudnya berpikir kreatif untuk menyelesaikan masalah, mendukung diri kita dengan pikiran positif. Dan seandainya kita butuh orang lain untuk berbicara, carilah orang lain yang bisa kita percaya. Sehingga kita bisa tahu dari sudut pandangnya dia, apa sih kejadian yang menimpa kita ini, supaya helikopter view kita jadi bisa lebih gede lagi. Kita bisa belajar dari sudut pandang orang lain. Yang kedua, respon teman-teman. Cara melakukan respon yang terbaik ini mengatur perasaan dan emosi dengan baik, belajar mengelola stres kita, berkomunikasi dengan jelas baik ke diri kita sendiri maupun ke orang lain, belajar mendengarkan, terutama mendengarkan diri kita sendiri, teman-teman. Jangan buru-buru membuat keputusan, fokusnya pada solusi bukan pada masalah, dan belajar terus dari kesalahan yang sudah kita ambil. Ini ada tips untuk bisa mendesain respon dengan cepat. Biasanya kalau pelatihan respon sama guru saya, Kang Hari Firmansyah, itu 2 hari berturut-turut gitu ya teman-teman. Dan biasanya untuk mengelola emosi, karena saya juga mengajar tentang stress management, biasanya saya butuh waktu 2 hari untuk sharing ini. Tapi ini ada sesuatu yang lebih gampang lagi teman-teman, yuk kita praktek dulu ya. Caranya adalah, teman-teman akan mengambil nafas dalam dari hidung, dan mengeluarkannya lewat hidung juga, 4, tahan sebentar 2 hitungan, buang 4 hitungan. Kita akan lakukan sama-sama. Silakan teman-teman, telunjuknya diletakkan di hidung. Tarik nafas, rasakan tarikan nafas dari hidung, 4 hitungan, 1, 2, 3, 4, tahan, hembuskan perlahan-lahan dari hidung. Tarik nafas dalam, hembuskan dari hidung, tarik nafas dalam, hembuskan dari hidung. Silakan teman-teman menghitung 3, 2, 1 dan tersenyum.
teman-teman mengambil jeda sejenak dalam kehidupan teman-teman untuk melakukan respon. Sesudah itu, pilih responnya, baru lakukan tindakan sesuai respon yang kita pilih. Teman-teman kebayang pada saat kita marah, adrenalin kita tuh bisa di titik 10, teman-teman. Seorang suami kalau lagi marah banget, bisa kata-katanya tidak terkontrol, ya sudah, kita bercerai. Bayangkan kalau istrinya juga dalam kondisi adrenalinnya tinggi, hormon stresnya tinggi, kata-kata yang diucapkan juga, ya udah, pulangkan saya ke rumah orang tua saya. Padahal teman-teman, begitu udah selesai marahnya, kadang-kadang, aduh saya ngomong apa sih? Nah untuk itu, pada saat adrenalin kita lagi tinggi, di titik 10, tarik nafas dalam, buang nafas perlahan-lahan, teman-teman senyum, rasakan nafas, keluar masuknya nafas dari hidung, tenangkan diri teman-teman. Pertama berlatih mungkin teman-teman butuh hitungan 10 ke 1, 5 ke 1, atau 3 ke 1 terakhir. Ibaratnya kalau teman-teman sudah terlatih teman-teman, marahnya teman-teman di level 10 sama teman-teman sudah nafas dalam dan tersenyum, adrenalinnya akan turun teman-teman. Mungkin turunnya nggak ke 0, baru di 5. Tapi ucapannya teman-teman, kata-katanya teman-teman, perasaannya teman-teman, pikiran teman-teman, itu sudah lebih terkontrol lagi. Jadi, yuk latihan untuk mendesain respon kita. Pada saat anak-anak tiba-tiba menyampaikan sesuatu yang wah, bikin ibunya bertanduk gitu ya. Nah, bentar, mau latihan nafas dulu yang diminta sama Mbak Riri. Nafas dulu. Senyum dulu. Senyum itu esensinya adalah healing, teman-teman. Kita kasih ke orang lain, itu ibadah. Kita kasih ke orang lain untuk menyenangkan hati orang lain. Tapi senyumnya diperuntukkan untuk dirinya teman-teman sendiri. Itu healing. Senyum kita menyembuhkan. Ya, oke. Ini semoga teman-teman bisa latihan ya. Kalau saya mengajak teman-teman setiap bangun tidur, melek, senyum 20 detik. Ini salah satu guru saya juga yang mengajarkan, Pak Krisnamukti. Dengan senyum 20 detik, aduh Mbak Riri masih ngantuk, nggak apa-apa, ketiduran lagi, nanti begitu bangun lagi, senyum 20 detik. Teman-teman, di pagi hari, kita produksi endorfin dari diri kita untuk jadi bahan bakar kita selama seharian. Dan coba teman-teman lakukan selama 30 hari ini, senyum selama 20 detik pas bangun tidur. Kita latihan lagi ya, sekali lagi nih Teh Irma, kita latihan senyum nih Teh Irma, saya pengen lihat nih senyumnya teman-teman yang indah, coba. Riri akan menghitung nih, Pak Heri sudah open cam gitu ya. Kita akan senyum 20 detik ya Teh Irma. Senyum ya, bikin awet muda loh Teh. Yuk. 1, 2, 3. Lakukan 30 hari. Siapa yang mau menerima tantangan dari Riri? Gimana rasanya Teh? Setelah senyum 20 detik tadi Teh? Enak, plong, lebih ceria. Plong, lega. Ya ampun, memberikan penghargaan ke diri kita sendiri aja, cuma dengan senyum aja itu sudah berarti banget. Dengan kata-kata yang lembut, kata-kata yang baik itu udah berarti banget buat diri kita. Yuk yang mau melakukan senyum 20 detik selama 30 hari, kalau bisa nanti bisa sharing, tag aja gerakan Aku Berdaya, TTG Tempat Trainers Guild gitu ya. Boleh angkat tangannya dong teman-teman. Ini bukan karena Riri dokter gigi Teh Irma, tapi begitu senyum, begitu banyak nih otot-otot yang di wajah kita, syaraf-syaraf di wajah kita bekerja. Otomatis hormon bahagia atau endorfin itu bekerja secara langsung teman-teman. Hormon endorfin itu menenangkan kita. Kasih hadiah diri kita dengan senyum, teman-teman. Kasih hadiah terbaik, senyum tertulus, senyum penuh kasih sayang, penuh dengan cinta kepada diri kita. Meskipun situasinya lagi enggak banget, enggak apa-apa kalau kita juga lagi sedang tidak apa-apa, tidak dalam kondisi yang baik, enggak apa-apa, teman-teman. Tapi jangan lupakan senyum kepada diri kita sendiri, ya. Wow, ini waktunya semakin pendek, sayang banget ya, teman-teman, tapi mudah-mudahan nanti kita akan bisa bertemu lagi teman-teman. Tetapi sesudah ini kita juga perlu meresonansikan apa yang kita miliki teman-teman. Fokus sama hal yang positif, bangun hubungan yang baik. Perbanyak kata apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa saya support. Banyak memberi dukungan. Dukungan nggak harus secara finansial.
bisa secara waktu, tenaga, bahkan kata-kata yang kita ucapkan itu bisa menjadi dukungan terbaik untuk sahabat-sahabat kita, untuk orang-orang yang kita cintai. Jadi pendengar yang baik, tersenyum, berlatih melakukan bersyukur gitu ya teman-teman. Dan yang terutama melakukan keseimbangan hidup, melakukan keseimbangan dalam kehidupan ini. Nah teman-teman, sekarang Riri mau ngajak teman-teman untuk menuliskan afirmasi positif atau kata-kata positif untuk diri teman-teman. Kata-katanya positif, sederhana, dan saat ini. Riri berbahagia. Riri bermanfaat untuk banyak orang. Riri mencintai diri dan semua orang yang ada di sekitar. Cuma 3 kata-kata itu teman-teman. Silakan teman-teman boleh tuliskan di chat, boleh teman-teman tulis di handphonenya teman-teman, atau yang punya pulpen dituliskan, boleh. Silakan, 1 menit ini apa sih yang ada di teman-teman? Teh Irma, 3 kata-katanya Teh Irma. Afirmasi positifnya Teteh. Mengizinkan diri untuk leha-leha sejenak. Oke, yang kedua Teh. Mengizinkan diri untuk melakukan hal dengan kecepatan rendah. Oke. Yang ketiga Teh. Sekali-sekali. Mencoba menikmati aja. Yes. Teman-teman, bahkan belum kita tuliskan aja, itu rasa yang ditimbulkan udah beda ya Teh. Karena apa? Kata-kata kita itu mempengaruhi perasaan dan pikiran kita, teman-teman. Mempengaruhi respon kita. Jadi, susah nggak sih Mbak Riri untuk bikin respon cinta? Dimulai dari pikiran dan perasaan kita. Kalau pikiran kita udah positif, penuh dengan cinta, perasaan kita juga penuh dengan cinta, kata-kata kita juga penuh dengan cinta, tindakan kita juga penuh dengan cinta. Kalau tadi Bapak Ibu, Mbak, kalau nanti saya senyum-senyum, nanti pasangan saya bingung lagi, saya pagi-pagi senyum. Ajak pasangannya, ajak anak-anaknya. Gak apa-apa senyum rame-rame gitu teman-teman. Ya, ini juga perlu dilatih teman-teman, seperti yang Riri bilang, self-love respon bukan sesuatu yang instan. Ini perlu dilatih dan berkesinambungan terus-menerus. Karena apa? Sampai kapanpun kita butuh rasa cinta pada diri kita sendiri. Kita butuh ngobrol sama diri kita sendiri. Kita butuh memahami diri kita sendiri, teman-teman. Nah, berikutnya Riri mau mengajak teman-teman untuk bikin jurnal syukur. Kalau Riri biasanya bikin jurnal syukurnya nggak cuma pagi hari, tapi malam hari juga, teman-teman. Yang paling bagus sih dituliskan jurnal syukur ini. Lebih bagus lagi, udah dipikirin, dituliskan, dibagi, di-sharingkan sama orang lain. Teman-teman, hari ini Riri bersyukur bisa bangun di pagi hari dalam kondisi yang sehat, bisa peluk Arsa tadi selama 1 jam sebelum siap-siap pergi ke hotel bandara, karena nanti jam 3 Riri mau terbang ke Padang gitu ya teman-teman. Yang kedua, Riri bersyukur bisa bertemu sama teman-teman yang luar biasa. Di sini ada 70 orang lebih, tadi bahkan sampai 75 gitu ya. Orang-orang yang hebat yang masih meluangkan waktunya di hari Minggu untuk belajar bersama-sama, untuk berbagi kebahagiaan kalau buat Riri. Untuk berbagi gimana caranya kita merespon yang terbaik dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Riri bahagia karena sampai hari ini Allah masih memberikan kesempatan yang sangat luar biasa buat Riri gitu ya. Memberikan sahabat-sahabat yang baik, guru-guru yang sangat luar biasa, dan pekerjaan yang sangat luar biasa buat Riri. Itu 3 rasa syukur Riri. Yuk, boleh dong 1 orang mengungkapkan rasa syukurnya. Silakan. Siapa yang mau mengungkapkan rasa syukurnya? 1 orang aja. Siapa, ayo? Okay. Pak Heri, coba Pak Heri, saya pengen dengar Pak Heri. Silakan Pak, 3 rasa syukur yang Bapak dapatkan dari pagi sampai sekarang siang hari ini. Ayo Pak, silakan Pak. Alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk beristighfar ya, untuk bertaubat. Itu yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah masih bisa bercanda sama anak, berantem alhamdulillah sama anak kedua. Dan yang ketiga, alhamdulillah masih bisa makan dengan berkecukupan bareng anak dan istri di rumah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak ya, masih diberikan kesempatan berkumpul dengan keluarga, bisa bersama-sama mereka dengan kondisi yang sehat. Itu nggak semua orang memiliki itu gitu Pak Heri. Nggak semua orang bisa merasakan itu di pagi hari ini.
Dan caranya Bapak bersyukur itu artinya menambah rasa syukur lagi, Pak. Bukankah setiap kali kita bersyukur, rasa syukur kita akan ditambah lagi dengan rasa syukur yang berikutnya. Nah, teman-teman, latihannya Mbak Riri banyak banget sih. Nggak apa-apa, bertahap. Afirmasi positif, jurnal syukurnya dilakukan, senyumnya dilakukan, baru 3 ya teman-teman, sama tadi yang tips untuk respon baru 4. Nggak apa-apa teman-teman, latihkan sebisanya teman-teman aja. Teman-teman punya waktu terbaik sesaat sebelum tidur dan sesaat bangun tidur. Itu waktu latihan yang terbaik buat teman-teman. Ini yang terakhir nih latihannya. Banyak banget sih Mbak Riri, nggak apa-apa gitu. Nanti ketemu Riri lagi kan mas kapan-kapan ya. Hal baik apa sih yang mau dilakukan hari ini teman-teman? Kalau Riri, hal baik yang mau Riri lakukan hari ini adalah yang pertama, Riri akan menelpon ada sahabat Riri keseripahan, ayahnya wafat pagi hari ini gitu ya. Kebetulan seminggu kemarin kami bersama-sama untuk memegang eventnya Lemhanas gitu, dan kami sama-sama megang event yang lumayan panjang dalam waktu seminggu, dan sahabat saya harus pulang cepat, dan ternyata ayahnya masuk ICU. Tiba-tiba saya dapat kabar duka hari ini, ayahnya wafat. Dan yang akan saya lakukan, saya akan menelpon. Lalu yang kedua yang akan saya lakukan adalah saya akan menyapa guru-guru saya. Saya akan telepon guru-guru saya. Kalau diizinkan untuk bertemu, dalam waktu dekat saya akan bertemu. Yang ketiga, hal baik yang akan saya lakukan adalah saya akan punya jadwal me time, karena saya udah janji sama anak saya gitu ya. Walaupun waktunya singkat, saya akan punya jadwal me time bersama Arsa. Oke, Bapak dan Ibu juga boleh ya, silakan menuliskan ini. Dan ini ada kanvas, mungkin boleh di screenshot, boleh difoto ya Bapak Ibu. Ini kalau Riri bilang kanvasnya self-love respon. Cari tahu dulu yuk apa yang sedang kita rasakan saat ini. Bukan kemarin, bukan besok. No. Yang bisa kita lakukan perbaikan adalah di saat ini. Kemarin itu masa lalu. Hari yang ke depan itu masih misteri buat kita. Tapi apapun yang kita bisa lakukan, ya kita bisa lakukan di hari ini untuk mendesain masa depan kita. Lalu cari tahu apa sih yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan. Cari tahu dulu kekuatan-kekuatan kita apa, kelemahan kita apa. Ruang untuk kita berkembang itu apa. Cari tantangan dalam mengelola self-love apa. Saya susah banget kalau udah dengar kata-kata negatif dari orang lain misalnya gitu. Saya tertekan dengan banyaknya pekerjaan yang bermunculan gitu. Atau tadi mohon maaf, saya bingung jadi single parent yang bisa tetap berkarya dan lain sebagainya gitu ya. Coba teman-teman berpikir kreatif dengan 3R tadi teman-teman. Reframe, respon, dan resonansi. Kelola 3R-nya teman-teman, cara ngatasinya gimana? Dan teman-teman yang paling tahu bahagia menurut versinya teman-teman apa? Kalau Pak Heri dengan kumpul sama anak-anak, bercanda dengan anak-anak, itu enggak mungkin bahagianya Pak Heri. Ada indikatornya bahagia kita. Jangan sampai nggak ada indikatornya. Saya bahagia kalau nanti punya anak. Begitu punya anak, saya bahagia nanti kalau anaknya sudah menikah. Anaknya sudah menikah. Saya bahagia kalau nanti anaknya sudah punya anak lagi, punya cucu gitu. Itu seakan mengejar kebahagiaan yang semu, teman-teman. Cari indikatornya, cari perilaku apa sih yang kita bisa munculkan pada saat kita bahagia. Ya, ini sudah di screenshot. Mudah-mudahan teman-teman bisa screenshot, cari tahu tentang self-love responnya teman-teman masing-masing ya. Karena waktunya terbatas, kita tidak bisa melakukan hari ini. Teman-teman bisa cari hambatan dalam mengelola responnya teman-teman, self-love responnya teman-teman apa. Nanti teman-teman boleh transformasi dirinya seperti apa. Nah, demikian Teh Irma. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan sesuatu. Tolong dong responnya. Oke, silakan Teh Irma. Oke, baik. Wow, luar biasa nih. Reframe, respon, resonansi, dan konkretnya sih senyum, afirmasi positif, jurnal syukur, dan kita coba sebutin hal-hal baik yang akan dilakukan. Dok, ini mau nanya dulu, masih ada waktu nggak, Dok? Boleh ya, mungkin satu orang atau 2 orang, Teh. Oke, ini mewakili beberapa pertanyaan yang tadi ada di kolom chat, Dok. Satu, boleh, silakan. Kalau misalnya kita menyadari bahwa
kita berpasangan dengan orang salah, atau kita berada di posisi yang salah, atau kita berada di situasi yang ini tuh nggak tepat. Terus apa dong yang mesti kita lakukan supaya kita tetap happy? Selain 3-4 hal teknis ini dong. Teman-teman, dari mana kita tahu pasangan itu salah? Situasinya salah, peristiwanya salah. Kadang-kadang kejadian yang kita inginkan itu bukan yang terbaik menurut versinya Allah, tapi terbaiknya menurut versi kita. Hanya mungkin kadang-kadang saat ini kita belum dapat belajar hikmahnya apa, belum bisa baca petunjuknya, tanda-tandanya. Saya ingat banget waktu pada saat Kang Hari bilang, nggak apa-apa, nggak apa-apa, lagi kenapa-napa juga nggak apa-apa, lagi nggak baik-baik nggak apa-apa, suatu saat kita lagi nggak baik-baik aja nggak apa-apa. Tapi please, cari tanda-tandanya, temukan petunjuknya, belajar hikmahnya apa dari peristiwa itu. Seperti yang saya bilang teman-teman, kita nggak bisa milih sesuatu yang di luar 4 hal itu tuh teh. Pikiran, perasaan, kata-kata, dan tindakan kita. Itu aja dalam kendali diri kita. Bahkan, mohon maaf, kita kan nggak bisa milih kita mau lahir dari orang tua yang mana. Kita nggak bisa, kita sudah memilih pasangan kita, terus tiba-tiba kita ngerasa, ih nggak cocok. Terus tiba-tiba ya udah cari pasangan baru. Selama masih bisa diperjuangkan, selama komunikasi dua arahnya masih ada, selama masih bisa ada komitmen, saling percaya, dan lain sebagainya, teman-teman percaya deh, apapun yang terjadi dalam kehidupannya teman-teman itu nggak ada yang salah. Tapi itu memang sudah tepat ada dalam kehidupan kita supaya kita berproses, bertumbuh, belajar, dan ingat kata-kata saya teman-teman. Saat teman-teman jalanin itu semua dengan ikhlas dan bahagia, siap-siap untuk menerima sesuatu yang indah nantinya. Gitu teh. Ikhlas dan menerima hal yang benar-benar bahagia di masa depan. Karena kita harus percaya bahwa Allah memberikan sesuatu kepada kita udah dengan yang terbaik menurut versinya, meskipun itu bukan versi kita. Allah udah ngasih yang terbaik meskipun itu bukan versi kita. Terima kasih dok. Aduh, ini banyak banget yang pengen nanya, tapi waktunya sangat terbatas dan mudah-mudahan ke depan kita bisa ketemu lagi ya dok ya, mudah-mudahan ya, amin, amin. So ini boleh mungkin nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan teh DM Riri di Facebook atau DM di IG juga boleh ya teman-teman, dan berharap mudah-mudahan masih bisa ketemu teman-teman lagi nanti, dan please coba deh latihan yang itu latihannya simpel-simpel yang dikasih, bukan latihan yang dikasih kalau pelatihannya 2 hari teman-teman, dan Riri yakin teman-teman bisa lakukan itu. Please lakukan latihannya, yuk kita buat diri kita untuk lebih mencintai diri kita sendiri dengan respon cinta terbaik untuk diri kita sendiri. Wow, yuk kita respon diri kita agar kita mencintai diri kita lebih baik. Kakak-kakak, sahabat-sahabat, Bapak Ibu, silahkan tulis insight hari ini bukan di kolom chat, tapi di tempat Renils Guild, Aku Berdaya. Jadi IG-nya adalah IG Gerakan Aku Berdaya. Nih, saya tuliskan ya, silahkan tulis insight hari ini. Menuliskan insight hari ini apa? Nah, boleh dibantu Mbak Novi, terima kasih. Nanti akan ada yang dapat hadiah. Seperti yang minggu lalu nih, ini ada juga yang menuliskan insight paling baik, namanya Mbak. Ini teh mungkin bisa ditambahkan teh, tagnya Irvianti.Yura juga boleh ditambahkan, jadi kalau teman-teman mau nanya DM juga jadi punya ya teman-teman. Oke, sip. Saya tuliskan dulu ya, sebentar. Oke, sip. Nah, sip. Silakan insight terbaik dengan hashtagnya tempat Renils Guild Aku Berdaya. Mbak Ririnya juga di tag ya. Wow. Oke, dan pemenang minggu lalu, insight minggu lalu adalah Mbak Silmi. Selamat Mbak Silmi. Yes, ini yang sudah menuliskan insight dari self journal Mbak Jai. Oke, dan untuk minggu ini, yuk kita tuliskan nih. Dari Mbak Riri ya, ini dari Dokter Riri apa nih tentang self love, happiness self love ini ya, gitu ya. Silahkan tulis insight terbaiknya. Minggu depan, saya ingin mengingatkan minggu depan masih tentang cinta juga. Nih, radical self forgiveness. Wow, bukan sekedar self forgiveness, tapi juga radical self
self-forgiveness. Demikian kegiatan hari ini. Dokter Riri mau ada closing statement, Dok? Satu hal, Teh Irma, sesuatu yang kita upayakan tentunya pasti akan mendapatkan hasil, tidak akan pernah mengkhianati prosesnya. Yuk kita berproses untuk meningkatkan, mengelola self-love respon kepada diri kita sendiri. Cintai diri kita sendiri supaya kita bisa lebih banyak mengisi tangki cinta kita dengan cinta yang banyak, dan itu bermanfaat tentunya buat orang-orang yang kita sayangin dan orang-orang di sekitar kita. Teman-teman, untuk berdaya kita harus menghargai diri sendiri, menjadi lebih berharga. Baru kita bisa berdaya, baru kita bisa mensupport dan membantu orang lain di sekeliling kita. Saya tahu teman-teman orang-orang yang hebat, orang-orang yang penuh berkah gitu ya. Mudah-mudahan apa yang tadi menjadi harapannya teman-teman di awal itu akan terjadi. Dan saya mendoakan setulus hati saya bahwa semua yang ada di sini bisa mempunyai self-love respon yang baik. Wah. Teh Irma, kita izin foto bersama ya, Teh. Betul. Ini baru mau saya sampaikan. Sebelum berangkat silakan on cam dulu, on cam. Nih, kita mau mengabadikan nih niat kita untuk mencintai dengan tulus diri kita, self-love respon. Oke, sip. Sudah siap Mbak Novi? Oke, kita berhitung ya. Mungkin chatnya berhenti dulu ya, Teh, supaya yang di bawah Boleh. kelihatan wajahnya. Oke, sip. Senyum, Oke. senyum 20 detik. Senyum 20 detik ya, soalnya kita nggak tahu Pas di layar yang banget. mana. Ada 2 layar nih. Yuk. 1, 2, Oke. 3. Satu lagi, sebentar. Boleh dong respon cinta atau boleh pakai reaction atau boleh pakai love gini, Teh. Kita pakai respon. Nah, sip. Nah, sebentar. 1, 2, 3, cekrek. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kakak-kakak, sahabat-sahabat semua atas kebersamaannya hari ini. Terima kasih Dokter Riri. Tepuk tangan dulu dong untuk Dokter Riri. Wow, luar biasa. Terima kasih Mbak Novi dan terima kasih kita semua sudah sampai di penghujung acara. Sampai bertemu minggu depan dengan materi selanjutnya, Radical Self-Forgiveness. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.